Halo Sobat Onje, selamat datang di Detek Online. Nah, pada video kali ini, Onje mau menjabarkan materi mengenai kalkulus 2. Simak videonya yuk! Halo teman-teman semua, selamat datang di Detek Kalkulus kali ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Albert Octavian Henkris, NPM 613190171 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai barisan tak hingga. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman untuk nantinya mengisi evaluasi pengajar yang akan diberikan. Seperti yang kita ketahui bahwa barisan tak hingga ini berdasarkan kisi-kisi yang diberikan akan keluar sebanyak dua buah soal pada soal UAS nanti, tepatnya pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi saya akan mulai untuk menjelaskan barisan tak hingga ini. Suatu barisan bisa dikatakan konvergen apabila barisan tersebut memiliki suatu nilai yang kita simbolkan L di sini. Apabila barisan tersebut tidak konvergen, maka barisan itu disebut dengan barisan divergen. Untuk mengerjakan soal barisan tak hingga ini, kita perlu memahami 5 buah sifat limit pada suatu barisan, di mana sifat yang pertama yaitu limit tak hingga dari suatu konstanta, maka akan bernilai konstanta itu sendiri. Dan juga apabila kita memiliki limit yang di dalamnya memiliki perkalian antara suatu konstanta dan fungsi, maka konstanta tersebut dapat dikeluarkan dari limitnya. Yang ketiga, apabila kita memiliki suatu barisan tak hingga berupa AN plus minus BN, maka kita dapat memisahkan kedua barisan tersebut menjadi limit tak hingga dari barisan AN dan juga limit plus minus limit tak hingga dari BN. Berlaku juga dengan pengalian seperti yang kita lihat di sini. Apabila kita memiliki limit tak hingga barisan tak hingga dari AN dikali BN, maka kita dapat memecahnya menjadi limit tak hingga dari AN dikali dengan limit tak hingga dari BN. Begitu pula dengan pembagian, dimana kalau kita memiliki limit suatu barisan tak hingga dari AN dibagi BN, kita dapat memecahnya menjadi limit tak hingga dari AN dibagi dengan limit tak hingga dari BN, selama nilai untuk limit tak hingga BN tidak sama dengan 0. Selain itu, kita juga perlu memahami teori batas atau apit, di mana pada umumnya teorema batas atau apit ini kita gunakan pada saat kita menjumpai soal-soal atau barisan berupa trigonometri. Nah, yang perlu dipahami di sini ialah apabila suatu barisan BN diapit oleh barisan AN dan CN, dan kita mengetahui bahwa barisan AN dan CN tersebut konvergen, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa barisan yang diapit oleh AN dan CN, yaitu barisan BN, juga konvergen. Berikut ada beberapa contoh soal yang bisa dikerjakan. Teman-teman bisa mempause dulu videonya untuk mengerjakan kelima soal ini. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembahasan soal. Pada soal pertama, kita memiliki suatu barisan tak hingga berupa ln n dibagi dengan akar n. Untuk mengerjakan soal seperti ini, pertama-tama apabila kita memiliki limit dan suatu fungsi, kita harus mencoba untuk mensubstitusikannya dulu. Kita mensubstitusikan nilai n dengan tak hingga, maka kita mendapatkan nilai ln tak hingga yaitu tak hingga, dan akar dari tak hingga juga tak hingga. Karena persamaan kita berupa tak hingga per tak hingga, maka kita bisa menggunakan cara L'Hopital. Cara L'Hopital ini yaitu cara dimana kita menurunkan persamaan yang atas dan juga yang bawah. Jadi terlihat di sini turunan dari ln n yaitu 1 per n, dan juga apabila kita menurunkan akar n, maka kita akan mendapatkan setengah akar n. Setelah itu, kita mendapat persamaan baru yaitu 2 akar n per n. Penyederhanaan dari yang persamaan limit di atas ini. Setelah itu, kita membagi kedua bagian atas dan bagian bawah dengan n yang pangkat tertinggi. Terlihat bahwa n pangkat tertinggi di sini yaitu n pangkat 1.
Maka dari itu kita membagi yang atas dengan n pangkat 1 dan yang bawah dengan n pangkat 1. Sehingga 2 akar n dibagi n, kita mendapatkan 2 per akar n, dan n dibagi n dapat 1, yang tidak perlu dituliskan lagi. Lalu kita kembali mensubstitusikan nilai infinite ke dalam n. Sehingga kita dapat 2 per akar infinite. Seperti yang kita ketahui bahwa akar infinite itu infinite. Suatu konstanta apabila dibagikan dengan infinite, maka dia nilainya akan menuju ke 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan limit barisan tahingga yang memiliki fungsi ln n per akar n ini konvergen ke 0. Untuk soal nomor 2, kita memiliki suatu barisan tahingga yang memiliki fungsi cos n pi per n. Maka dari itu, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, apabila kita menemui soal-soal trigonometri pada barisan tahingga, kita bisa menyelesaikannya dengan teorema Apit. Nah, di sini kita mengetahui bahwa batasan maksimum dan minimum dari nilai cos itu berada di antara 1 dan min 1, sehingga kita dapat menuliskan persamaannya seperti ini. Cos NP berada di antara min 1 dan 1. Lalu kita menghitung limit tahingga dari ketiga bagian tersebut, sehingga didapatkan hal seperti ini. Kita bagikan semuanya dengan n, sehingga kita mendapatkan min 1 per tahingga, di mana konstanta yang dibagi tahingga itu 0, dan ini kita tuliskan lagi, dan 1 dibagi tahingga juga 0. Terlihat bahwa nilai kiri dan kanannya sama, yaitu sama-sama konvergen ke 0. Maka berdasarkan teorema Apit, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu barisan yang apabila diapit oleh dua barisan yang konvergen ke suatu nilai yang sama, maka barisan tersebut juga dapat disimpulkan konvergen ke 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa limit tahingga dari cos NP per n konvergen ke 0. Untuk soal nomor 3, kita memiliki suatu barisan tahingga berupa min pi pangkat n per 5 pangkat n. Pertama-tama kita bisa menyederhanakan persamaan tersebut menjadi limit tahingga dari min pi per 5 dipangkatkan n. Seperti yang kita ketahui, apabila min pi per 5 ini nilainya lebih kecil dari 1. Maka jika kita coba suatu bilangan apabila nilainya lebih kecil dari 1 dan dia dipangkatkan secara tahingga, maka dia akan nilainya semakin kecil menuju 0. Sebagai contoh, apabila nilai dari setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya akan semakin kecil dan menuju ke 0. Sehingga kita dapat menyimpulkan barisan ini konvergen karena dia menuju 0. Untuk soal nomor 4, kita memiliki suatu barisan tahingga berupa 2 ditambah 0,99 pangkat n. Di sini pertama-tama kita juga akan mencoba untuk mensubstitusikan nilai tahingga ke n, sehingga persamaan dapat kita tulis seperti ini. Kenapa ini dapat dipisah? Karena seperti sifat limit yang nomor sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana suatu limit tahingga an plus minus bn dapat dipisah menjadi limit tahingga an plus minus limit tahingga bn. Jadi di sini kita memiliki suatu limit tahingga dari 2 seperti sifat nomor 1, di mana suatu limit tahingga menuju suatu konstanta, maka nilainya akan suatu konstanta itu sendiri. Dan juga di sini kita memiliki limit tahingga dari 0,99 pangkat tahingga. Karena 0,99 ini lebih kecil dari 1, maka suatu bilangan yang lebih kecil dari 1 apabila dipangkatkan tahingga, nilainya akan konvergen ke 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan seperti ini. Limit tahingga dari an sama dengan 2 ditambah 0. Kita mendapatkan nilai limit an itu 2. Karena nilai limit an ini dapat ditentukan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa barisan
AN yang berupa 2 tambah 0,99 pangkat N itu konvergen. Nah, untuk soal yang terakhir, yang kelima, apabila kita memiliki suatu barisan tahingga dengan fungsi 1 ditambah 2 per N dipangkatkan N per 2, maka pertama-tama kita coba dulu untuk mensubstitusikan nilai tahingga ke N. Maka kita memiliki suatu persamaan di mana hasil limitnya 1 pangkat tahingga. Tentunya kita belum mendapatkan sebuah jawaban dari hal ini. Sehingga untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, kita bisa memisalkan fungsi AN dengan Y. Sehingga kita memiliki Y sama dengan 1 ditambah 2 per X pangkat X per 2. Lalu kita memberikan ln kepada ruas kiri dan ruas kanan, sehingga kita mendapatkan ln Y sama dengan ln 1 ditambah 2 per X pangkat X per 2. Kita ketahui bahwa sifat dari ln apabila pangkat bisa diturunkan ke depan. Jadi X tambah per 2 yang di sini kita majukan ke depan sini, X per 2. Lalu agar bisa karena kita memiliki tujuan untuk menggunakan cara L'Hopital, maka kita harus membuat bentuknya tahingga per tahingga. Maka dari itu X per 2 ini saya ubah bentuknya menjadi 2 per X, di mana mereka memiliki nilai yang sama, hanya diubah saja posisinya. Sehingga kita memiliki persamaan ln Y sama dengan ln 1 ditambah 2 per X per 2 per X. Maka dari itu apabila kita mencoba untuk mensubstitusikannya, maka kita mendapatkan nilai infinite per infinite. Lalu setelah kita mendapatkan nilai infinite per infinite, kita bisa menggunakan L'Hopital untuk menyelesaikan persamaan ini. Seperti yang kita tahu, kalau L'Hopital itu menurunkan fungsi yang di atas dan juga fungsi yang di bawah, di mana kita dapat menuliskan kembali ln 1 tambah 2x, dan turunan dari ln ini yaitu min 2 per x kuadrat, dan juga turunan dari 2 per x yaitu min 2 per x kuadrat. Kita melihat bahwa min 2 per x kuadrat yang di bawah ini sama dengan min 2 x kuadrat yang di atas ini, sehingga kita dapat mencoretnya. Sehingga kita dapat mendapatkan suatu limit tahingga yang berupa 1 per 1 tambah 2 per x, di mana nilainya 1. Kenapa bisa 1? Karena kita mensubstitusikan nilai x ini dengan tahingga, sehingga 2 per tahingga seperti yang kita ketahui itu menuju ke 0, sehingga kita mendapatkan 1 per 1 ditambah 0, 1 per 1 yaitu 1. Nah, tapi kita belum selesai di sana, karena ini masih berupa limit tahingga ln Y sama dengan 1. Kita baru menemukan 1 ini baru nilai dari limit tahingga dari ln Y. Maka dari itu kita harus menyelesaikannya seperti berikut. Ln-nya kita keluarkan, limit menuju tahingga Y sama dengan 1. Seperti yang kita tahu, ln jika dipindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi dan bilangan yang di sini menjadi konstan, menjadi pangkatnya, sehingga kita mendapatkan nilai limit tahingga dari Y yaitu sama dengan pangkat 1, di mana Y tadi merupakan AN yang kita misalkan di sini, sehingga kita mendapatkan nilai dari limit tahingga AN yaitu sama dengan karena limit tahingga suatu barisan AN tersebut menuju suatu bila konstanta sehingga kita dapat menyimpulkan barisan tersebut konvergen. Itulah pembahasan soal dan sedikit penjelasan mengenai barisan tahingga. Apabila masih ada yang bingung atau mau ditanyakan, nantinya bisa ditanyakan melalui forum diskusi yang akan disediakan oleh DTEK. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan tutur kata, dan saya juga akan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk nantinya mengisi evaluasi pengajar yang akan diberikan.
Semoga kita semua bisa mengerjakan soal UAS dengan baik ya teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, nama aku Vika. Kali ini aku bakal ngajarin kalian tentang uji deret. Sebelum pembahasan, aku mau ngingetin kalian buat isi evaluasi pengajar setelah pembahasan ini selesai. Kita langsung ke nomor 1 aja. Nomor 1, 1 per n kuadrat tambah 5n tambah 6. Kita bisa sederhanain dulu pecahan ini jadi 1 per n plus 3 kali n plus 2. Nah, terus kita bisa sederhanain lagi sampai kita dapat pecahan parsial. Pecahan parsial ini kita udah belajar waktu sebelum UTS. Pertama, 1 per n plus 3 kali n plus 2 sama dengan a per n plus 3 tambah b per n plus 2. Nah, kita samain penyebutnya sehingga mendapatkan 1 sama dengan a kali n plus 2 tambah b kali n plus 3. Kita kumpulin yang koefisiennya sama sehingga mendapatkan dua persamaan. Yang pertama, 1 sama dengan 2a tambah 3b, dan yang kedua, 0 sama dengan a tambah b. Lalu kita eliminasi kedua persamaan ini, sehingga mendapatkan nilai a sama dengan min 1, dan nilai b sama dengan 1. Lalu kita substitusikan kedua nilai ini ke persamaan yang sebelumnya, yang ini. Dari sini kita dapat min 1 per n plus 3 tambah 1 per n plus 2. Supaya lebih enak lihatnya, kita bisa tukar posisi jadi 1 per n plus 2 kurangin 1 per n plus 3. Nah, kita mulai substitusiin n sama dengan 2. Kalau kita substitusiin n sama dengan 2, kita akan mendapatkan 1 per 4 kurangin 1 per 5. Kalau kita substitusiin n sama dengan 3, kita akan mendapatkan 1 per 5 kurangin 1 per 6. Kalau kita substitusiin n sama dengan 4, kita akan mendapatkan 1 per 6 kurangin 1 per 7. Dari sini kita udah bisa lihat polanya kalau min 1/5 tambah 1/5 itu sama dengan 0. Min 1 per 6 tambah 1 per 6 ini sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan ini tuh deret teleskopik. Untuk deret teleskopik, SN-nya sama dengan angka pertama dikurangin rumus yang ada di persamaannya. Di sini kita bisa lihat angka pertamanya 1/4, lalu dikurangin 1 per n plus 3. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus mencari limit n menuju tak hingga dari SN-nya, yaitu 1/4 kurangin 1 per n plus 3. Dari sini kita bisa dapat nilainya 1/4. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa deret 1 per n plus 3 kali n plus 2 itu konvergen ke 1/4. Nomor 2, 4 kali 3 per 7 pangkat n tambah 7 kurangin 2 kali 1 per 8 pangkat n. Kalian keluarin dulu 4 sama min 2-nya. Akan menghasilkan persamaan ini. Nah, dari sini tuh bisa dilihat kalau ini tuh deret geometri. Rumus buat deret geometri itu Sn sama dengan A per 1 min R. A itu bilangan pertama dan R itu rasionya. Buat mencari bilangan pertama, kalian bisa substitusiin N-nya jadi 1. Kalau misalnya kita substitusiin N-nya jadi 1, kita bakal dapat 3 per 7. Terus untuk rasionya, kalian bisa membandingkan dari bilangan kedua dan bilangan ke-1. Dari sini kalian akan menghasilkan 3 per 7. Nah, ini juga berlaku untuk kasus yang 1 per 8 pangkat N. Nah, setelah kalian dapatkan A sama R-nya, kalian masukin ke rumus Sn ini, dan setelah dapatkan Sn-nya, kalian masukkan ke persamaan yang awal tadi ini. Dari substitusi tersebut, kalian akan mendapatkan 4 kali 3 per 7 bagi 1 min 3 per 7 tambah 7 kurangin 2 kali 1 per 8 bagi 1 min 1 per 8. Nah, kalian hitung dan hasilnya akan menjadi 68 per 7. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa deret 4 kali 3 per 7 N tambah 7 min 2 kali 1 per 8 pangkat N itu konvergen ke 68 per 7. Untuk nomor 3, E pangkat 5N per 2N plus 1 kuadrat tambah 4. Soal ini kita bisa gunakan uji rasio.
Uji rasio itu adalah limit n menuju tak hingga dari a n plus 1 per an. an plus 1 itu adalah kita mensubstitusikan n dengan n plus 1. Apabila kita mensubstitusikan, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Lalu kita akan menyederhanakannya dan mendapatkan persamaan yang ini. Lalu kita menjabarkan e pangkat 5n tambah 5 menjadi e pangkat 5n kali e pangkat 5. Lalu kita menguadratkan n plus 1 dan n plus 2. Lalu kita akan menghasilkan persamaan yang ini. Lalu kita dapat mencoret e pangkat 5n dan e pangkat 5n yang ini dan mendapatkan persamaan yang ini. Lalu kita bisa mengeluarkan e pangkat 5, lalu dikalikan lim n menuju tak hingga dari 2n kuadrat tambah 4n tambah 6 bagi 2n kuadrat tambah 8n tambah 12. Lalu hasilnya akan menjadi setengah e pangkat 5. Karena setengah e pangkat 5 itu lebih kecil daripada 1, maka dapat disimpulkan deret ini adalah konvergen menuju setengah e pangkat 5. Untuk nomor 4, kita harus menentukan kekonvergenan deret berikut. Kita harus jelasin juga apakah deret tersebut konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Nah, untuk yang nomor 4, soalnya min 1 pangkat n kali 2 per n ln n kuadrat. Kalau misalnya kita masukkan n sama dengan 2, kita akan mendapatkan persamaan ini. Dari persamaan ini dapat dilihat bahwa ini tuh ganti tanda. Di sini minus, ini plus, ini minus, ini plus. Lalu nilai dari tiap-tiap bilangan ini akan semakin menurun. Lalu limit n menuju tak hingga dari 2 per n ln n kuadrat itu akan sama dengan 0. Maka dari itu, dari ketiga kesimpulan ini, kita dapat simpulin kalau ini tuh merupakan deret konvergen. Untuk menentukan jenis konvergennya, kita dapat melihat dari mutlak deret tersebut. Nah, kalau kita memutlakkan, artinya kita akan menghilangkan si min satunya ini. Dan akan menghasilkan persamaan yang ini. Nah, setelah mendapatkan persamaan ini, kita harus menguji kekonvergenannya lagi. Untuk mendapatkan kekonvergenannya, kita harus menggunakan uji integral. Dari uji integral ini akan menghasilkan tak hingga. Tak hingga ini artinya divergen. Karena yang pertama itu konvergen dan yang kedua divergen, maka dapat disimpulkan bahwa deret ganti tanda dari min 1 pangkat n kali 2 per n ln n kuadrat adalah konvergen bersyarat. Nomor 5, min 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan 2 pangkat n kali 5n per n faktorial. Untuk soal ini kita dapat melakukan dengan uji rasio mutlak. Uji rasio mutlak itu limit n menuju tak hingga dari mutlak un plus 1 per mutlak un. Mutlak un plus 1 itu artinya kita mensubstitusikan n dengan n plus 1. Sedangkan mutlak un itu mutlak dari yang ada di soal. Kalau kita substitusikan n plus 1, maka kita akan mendapatkan persamaan yang ada di sini. Untuk UN kita tetap tulis sama aja kayak di soalnya. Karena ini ada mutlak, maka min 1 di sini dan di sini dianggap tidak ada dan akan menghasilkan persamaan ini. Lalu kita sederhanakan dan akan menghasilkan 2n plus 1 kali 5n plus 5 per n plus 1 faktorial kali n faktorial per 2 pangkat n kali 5n. Di sini kita bisa sederhanakan 2 pangkat n plus 1 menjadi 2 pangkat n kali 2. Dan di sini kita bisa ubah n plus 1 faktorial menjadi n plus 1 kali n faktorial. Di sini kita bisa sederhanakan dan mencoret 2n dengan 2n di sini. N faktorial dengan n faktorial di sini dan menghasilkan persamaan ini. Lalu kita sederhanakan kembali dan menghasilkan persamaan yang ini. Lalu hasil akhirnya akan menjadi
limit n menuju tak hingga dari 2 per n. Limit n menuju tak hingga dari 2 per n ini akan menghasilkan 0. Nah, karena hasil akhirnya 0 dan itu merupakan kurang dari 1, maka deret dari min 1 pangkat n plus 1 kali 2 pangkat n 5n per n faktorial adalah konvergen mutlak. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Kalian juga jangan lupa untuk mengisi evaluasi pengajar. Makasih semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando dan hari ini saya akan membahas tentang deret teori dan deret teori pada dikte kalkulus 2 kali ini. Pertama-tama kita akan masuk ke pengenalan dari deret teori dulu. Jadi deret teori itu adalah deret pangkat dari S min A dengan A tidak sama dengan 0 yang menggambarkan sebuah fungsi tertentu. Jadi dari definisi tersebut kita bisa tarik kesimpulan kalau pada deret teori itu A-nya itu tidak sama dengan 0. Dan bentuk umum dari deret teori sendiri itu bisa kita lihat di sini. Fs itu ekuivalen dengan Fa ditambah F turunan pertama dari A dikali S kurang A ditambah F turunan kedua dari A per 2 faktorial kali S kurang A kuadrat ditambah seterusnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam soalnya aja. Diketahui Fs itu sama akar S min 1. Hitunglah akar 4,5 dengan menggunakan Fs yang tertera di atas dan hampiri nilainya menggunakan polinom teori orde ketiga. Jadi step pertama yang harus kita lakukan itu, kita cari A0-nya dulu. Dan biasa A0-nya ini kita diketahui di dalam soal. Tapi kalau misalnya nggak diketahui di dalam soal, seperti yang pada kasus ini, kita dapetin A0-nya itu dari nilai hampiran terdekat ini. Jadi nilai antara 4,5 ini kan ada 4 sama 5. Tapi karena dia dalam bentuk akar, kita cari yang bisa diakarin aja tanpa pakai kalkulator. Jadi kita dapatin 4, terus kita dapat lagi ini A0 sama A-1 dari soal ini. Dengan menghilangkan akarnya. Terus A0 yang kita dapat sebelumnya ini, kita masukin ke persamaan 1 ini. Dan kita dapat A-nya itu sama 5. Kemudian kita masuk ke 4,5 sama S-1 karena memiliki bentuk yang sama dan kita dapetin persamaan baru lagi dan dapat angka S-nya ini sama dengan 5,5. Dan pada soal kita bisa lihat dia mintanya itu menggunakan polinom Taylor orde ketiga. Jadi polinom Taylor orde ketiga, karena dia minta polinom Taylor orde ketiga, kita turunkan Fs yang sebelumnya itu sebanyak 3 kali untuk kita bisa masukin ke persamaan yang satu ini. Jadi yang pertama itu standar aja dulu dari soal. Fs sama dengan akar S min 1 didapatkan dari soal, kemudian seluruh S-nya itu kita ubah menjadi A, dan kita dapat menjadi F5. 5 ini dapat dari A yang satu ini. Terus kita masukin angka-angka biasa dan dapatnya 2. Dan untuk turunan pertama ini juga turunan biasa dari Fs ini. Dan kemudian kita masukin lagi seperti yang Fs pertama ini. Dan kita dapat, dan kita lakukan sebanyak 3 kali sampai turunan ketiga. Kemudian hasil yang kita dapat ini, kita masukin ke persamaan satu ini. Jadi kita masukin Fs-nya ini sama dengan akar 4,5 dari sini. Ekuivalen dengan F5 karena A-nya 5 ditambah F turunan pertama dari 5 dikali 5,5 kurang 5 ditambah F turunan kedua dari 5 per 2 faktorial kali S kurang A kuadrat ditambah F turunan ketiga dari 5 per 3 faktorial kali S kurang A pangkat 3. Oke, terus masukin angka-angka biasa. Jadi F5 ini tadi kita dapatnya 2 ditambah 1/4 dikali sama 5,5 kurang 5 dapat 0,5 ditambah F turunan kedua, hasil dari F turunan kedua ini min 1/32 per 2 faktorial menjadi 2 kali 1
kali 5,5 kurang 5 pangkat 2 ditambah turunan ketiga dari fs, dapatnya 3/256 per 3 faktorial, di mana 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 dikali 5,5 kurang 5 pangkat 3. Terus kita akan dapat hasilnya begini dan dapat hasil akhirnya 2,12133. Dan kalau misalnya boleh pakai kalkulator, untuk mengetahui benar atau salahnya ini kita lihat dari ini nilai akar 4,5 kita input ke kalkulator, hasilnya itu harus mendekati nilai yang kita dapat di sini. Setelah itu kita masuk ke deret Maclaurin. Jadi pada deret Maclaurin itu sebenarnya sama dengan deret Taylor, tapi bedanya itu adalah pada nilai A-nya. Dan bentuk umumnya sendiri itu juga sama dengan deret Taylor, tapi seluruh A-nya itu kita ganti menjadi 0. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 aja langsung. Dengan menggunakan hampiran dari polinom Maclaurin orde ketiga, hitunglah nilai dari E pangkat 0,4. Step pertama, sama seperti yang deret Taylor, kita cari X-nya dulu. Dan biasa X-nya itu kita bisa lihat dari sini, 0,4 ini. Terus untuk persamaan fx-nya sendiri kan nggak diketahui. Kita masukin pangkat s. Jadi kita anggap 0,4-nya ini sebagai s. Dapat. Terus karena dia minta orde ketiga, turunin sebanyak 3 kali, dapat hasilnya. Kemudian ini fs. Fs ekuivalen f0 dan seterusnya itu kita masukin angka-angka yang diketahui di dalam soal tadi. Jadi karena dia minta ini pangkat 0,4, harus ekuivalen dengan f0 ditambah f turunan 0 kali 0,4. 0,4 ini dari ini ditambah f turunan 2 dari 0 per 2 faktorial dan seterusnya. Dan seperti biasa, melakukan perhitungan biasa aja. Oke. Jadi untuk bagian deret Taylor dan deret Maclaurin sekian. Bila ada terjadi kesalahan kata, mohon dimaafkan. Oke, good luck ujiannya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Evelyn Stefania. Sekarang kita akan membahas mengenai aproksimasi deret Taylor. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk nanti mengisi evaluasi pengajar yang disediakan. Nah, ini adalah rumus deret Taylor yang sudah dibahas juga di video sebelumnya. Kita akan membahas soal nomor 1. Carilah P4X. P4X itu maksudnya polinomial Taylor orde 4 untuk fx sama dengan ln akar x dengan a sama dengan 1 untuk mengaproksimasi f 1,2. Nah, jadi fx-nya sama dengan ln akar x, a-nya sudah disebutkan di soal sama dengan 1, x-nya 1,2. fx sama dengan ln akar x, kita masukin a, di sini a-nya 1, berarti kita masukin 1. Ln akar 1 itu ln 1. Nah, jangan lupa ln 1 itu 0. Turunan ln itu berarti turunan akar x dibagi akar x. Akar x itu sama dengan x pangkat setengah. Turunannya berarti setengah x pangkat setengah dikurangi 1 itu min setengah, dibagi ini akar x pangkat setengah. Kita sederhanakan jadi setengah x pangkat min 1 atau 1/2x. Kita masukin ke sini 1 berarti setengah. Turunan keduanya itu berarti ini kita kali ke depan, min setengah x pangkat min 1 kurangi min 1 itu min 2. Jadi min 1/2x kuadrat. Kita masukin 1 jadi min setengah. Turunan ketiganya berarti ini dikali ke depan 1x pangkat min 2 kurangi 1 itu min 3. Jadi 1/x pangkat 3, kita masukin 1 itu 1. Turunan keempatnya min 3x pangkat min 4 sama dengan min 3/x pangkat 4. Kita masukin 1 jadi min 3. Nah, ini rumus deret Taylor-nya. Karena A-nya itu 1, jadi ini 1. Nah, kalau misalnya ini turunan pertama, berarti dibaginya 1 faktorial, ininya pangkat 1. Kalau turunan kedua, berarti dibagi 2 faktorial, ini pangkat 2, dan seterusnya.
Ini kita tinggal masukin aja. F1 nya itu kan 0. Terus kita masukin ini, jangan lupa X 1,2. F aksennya itu setengah, dibagi 1 faktorial itu kan sama dengan 1, jadi tetap setengah. Setengah kurangi 1 plus, ini kita masukin min setengah dibagi 2 faktorial, ini pangkat 2. Terus turunan ketiganya itu kan 1 dibagi 3 faktorial, ini pangkat 3. Terus turunan keempatnya itu min 3 dibagi 4 faktorial, ini pangkat 4. Nah, ini berarti 0 plus setengah 1,2 kurangi 1 itu kan 0,2. Kita bisa tulis juga jadi 2/10. Ini kita bagi jadi min 1/4. Ini pangkat 2. Plus, ini kita kali-kaliin jadi 1/6 kali 2/10 pangkat 3. Ini 3-nya dicoret. Jadi sisanya min 1/8. Terus ini pangkat 4. Nah, ini kita kali-kaliin. Jadi 0 plus, ini kan 2-nya habis jadi 1/10 dikurangi 1/4, ini pangkat 2 jadi 4/100, tambah 1/6, pangkat 3 jadi 8/1000, dikurangi 1/8, ini pangkat 4 jadi 16/10.000. Ini kita kali-kaliin, jadi kayak gini, terus kita ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi ini 0,1 dikurangi 0,01, plus 0,00133 dikurangi 0,002 sama dengan 0,0913. Jadi aproksimasi dari ln akar 1,2 itu hasilnya ini. Kalau dicari menggunakan kalkulator, ln akar 1,2 itu jawabannya adalah 0,0911607784. Nah, ini tuh bisa kita lihat tuh jawabannya itu mendekati. Nah, sekarang kita akan bahas soal nomor 2. Carilah polinomial Maclaurin order 4 dari E pangkat X dan tentukan hampiran untuk E pangkat 0,2. Jadi fx-nya itu E pangkat X. Karena ini deret Maclaurin, jangan lupa jadi A-nya itu sama dengan 0. Fx-nya sama dengan E pangkat X, kita masukin A-nya kan 0, jadi E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, turunan dari E pangkat X kan sama E pangkat X, jadi turunannya sampai order keempat juga sama, dan hasilnya kalau dimasukin juga sama, 1. Nah, ini rumusnya, karena ini deret Maclaurin, A nya 0, ini kita berarti ininya 0, X min A karena A nya 0, jadi tinggal X saja, ini juga X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Ini kita masukin, karena F0 nya 1, plus F aksennya juga kan sama, 1 dibagi 1 faktorial tetap 1, X nya itu 0,2 plus 1 dibagi 2 faktorial dikali 0,2 dikuadratin plus ini 1 dibagi 3 faktorial dikali 0,2 pangkat 3 plus 1 dibagi 4 faktorial dikali 0,2 pangkat 4. Nah, ini jadi 1 plus 0,2 kali setengah, 0,2 itu kan 2/10, kita kuadratin, plus 1/6, ini pangkat 3, terus jangan lupa juga ini pangkat 4. Nah, ini kita kuadratin, jadi hasilnya ini juga pangkat 3, ini pangkat 4. Setelah itu dikali-kaliin, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi 1 plus 0,2 ditambah 0,02 plus 0,0133 plus 0,0000667. Itu hasilnya 1,2213967. Jadi aproksimasi E pangkat 0,2 itu hasilnya segini. Kalau dicari menggunakan kalkulator itu 1,221402758. Nah, ini hasilnya juga mendekati. Sekarang kita akan bahas soal nomor 3. Carilah polinomial Taylor order 3 dari fx dan tentukan hampiran akar ketiga dari 9. Nah, ini kan kita nggak dikasih tahu fx-nya itu apa. Oh, ini kan kasih tahu. Terus a-nya juga nggak kasih tahu. Kita harus tentukan sendiri fx dan a-nya. Jadi, nomor 3 itu fx-nya sama dengan akar ketiga dari 9. Kita misalin fx sama dengan akar ketiga dari x dengan a-nya itu 8. Kenapa 8? Kita tuh harus nyari nilai yang paling mendekati 9 dengan x-nya ini. Terus hasilnya juga harus bilangan bulat. Nah, 8 kan kalau diakarin
akar ketiga dari 8 itu kan sama dengan 2 bilangan bulat. Nah, jadi kita pilih A-nya itu 8. Nah, ini fx-nya akar ketiga dari x atau x pangkat sepertiga, kita masukin 8 ke sini, hasilnya 2. Turunannya berarti sepertiga x pangkat min 2/3. Kita bisa tulis juga jadi kayak gini. Kita masukin 8 ke sini, hasilnya 1/12. Turunan keduanya jadi min 2/9 x pangkat min 5/3, bisa tulis seperti ini. Kita masukin 8, nanti min 2 dikali 9, akar ketiga dari 8 pangkat 5 itu 32, jadi hasilnya min 1/144. Turunan ketiganya juga jadi 10/27 x pangkat min 8/3. Kita masukin 8, hasilnya jadi hasilnya jadi 5/3456. Nah, ini fx-nya, kita masukin A-nya itu 8. Karena x itu kan 9, kita masukinnya 9. Jadi f8 itu 2 plus f aksen itu 1/12. Ini kita masukin, ini juga kita masukin min 1/144-nya dibagi 2 faktorial, pangkat 2. Terus ini juga kita masukin dibagi 3 faktorial, pangkat 3. Ini kan jawabannya 1, jadi kita nggak usah lihat si pangkat 2 atau pangkat 3 ininya, kita lihat nilainya aja yang di sini. Jadi ini kalau misalnya udah disederhanain itu hasilnya segini, kita jadiin dalam bentuk desimal, itu jadi 2 plus 0,083333 dikurangi 0,003472 plus 0,000241. Hasilnya itu 2,080102. Ini jadi aproksimasinya hasilnya segini. Kalau dicari menggunakan kalkulator itu jawabannya 2,0800838823. Ini juga mendekati. Sekian pembahasan mengenai aproksimasi dari Taylor. Maaf jika ada kesalahan kata atau masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi pengajar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Michael Budi Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PDB orde 1. Nah, jadi PDB orde 1 ini dia punya bentuk umum yaitu dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y. Dia bakal punya dua solusi tergantung soalnya, yaitu ada solusi umum dan solusi khusus. Kalau solusi umum itu nanti dia di solusinya dia ada konstanta sembarang, disebutnya dengan C ya. Terus kalau solusi khusus itu dia nanti solusi PD yang disertai dengan syarat awal, misalnya kayak Y dalam kurung A, nanti hasilnya menjadi B. Buat menyelesaikan PDB orde 1 ini ada 3 metode, yaitu pertama metode integrasi langsung, terus yang kedua itu metode pemisahan variabel. Kayak contohnya dia punya persamaan awal berbentuk dy per dx sama dengan gx dikali hy. Nah, si persamaan awal ini kalau dalam metode pemisahan variabel dia bisa diubah menjadi dy per hy sama dengan gx dx. Dan buat metode selanjutnya yaitu metode ketiga, dia namanya itu metode faktor integrasi, dimana buat menggunakan metode ini si persamaannya harus berbentuk dy per dx ditambah px dikali y sama dengan qx. Solusinya nanti bakal didapat yaitu y sama dengan 1 per vx integral vx qx dx, dimana nanti si vx-nya adalah e pangkat integral px dx. Nah, kita ada 4 soal, jadi kita langsung bahas aja ya. Yang pertama itu y aksen sama dengan x kuadrat e pangkat 2x, dan nanti y 0-nya itu dia bakal punya hasil sama dengan 1. Jadi yang pertama itu y aksen kita pecah jadi dy per dx sama dengan x kuadrat dikali e pangkat 2x. Nah, dari sini kan kita kelihatan kalau di ruas kanannya dia nggak ada variabel lain kayak kecampur gitu, enggak, dia cuma ada satu variabel yang kiri juga, sehingga kita menggunakan metode pertama yaitu metode integrasi biasa. Jadi caranya itu kita tinggal dy
sama dengan dx kita pindahin ke ruas kanan ya, jadi x kuadrat dikali e pangkat 2x dx. Nah, ruas kiri dan ruas kanan kita integralin, sehingga nanti hasilnya ada, kalau ruas kiri diintegralin langsung y. Nah, buat yang ruas kanan kan dia integral x kuadrat dikali e pangkat 2x dx. Kita itu harus menggunakan metode integral parsial, sehingga kita misalkan salah satu variabel. Nah, kita pemilihan variabelnya itu variabel yang kalau diturunin dia bisa habis. Jadi kayak kalau soal ini kita misalkan x kuadrat sebagai u, kalau diturunin dia bakal jadi 2x dx. Sedangkan nanti e 2x dx-nya dimisalin sebagai dv. Jadi kalau dia diintegralin jadi v sama dengan setengah e pangkat 2x. Terus kita masukin ke rumus integral parsial, sehingga nanti didapatkan setengah x kuadrat dikali e pangkat 2x dikurangi integral x dikali e pangkat 2x dx. Nah, buat menyelesaikan si integral x dikali e pangkat 2x dx ini, kita misalin lagi, terus pakai integral parsial lagi. Si x-nya diturunin, kita misalkan dulu sebagai u, terus nanti kalau diturunin jadi sisa tinggal dx doang. Terus yang e pangkat 2x dx kita misalin lagi sebagai dv, sehingga kalau dia diintegralin jadi setengah e pangkat 2x. Terus kita masukin ke persamaan. Nah, nanti didapatkan hasil pengintegralannya adalah si x dikali e pangkat 2x dx. Ini kita bakal dapetin hasil setengah x dikali e pangkat 2x dikurangi integral setengah e pangkat 2x dx. Nanti ini kita integralin lagi sehingga hasilnya bakal jadi seperempat e pangkat 2x. Terus sehingga kita bisa mendapatkan persamaannya setengah x kuadrat e pangkat 2x dikurangi setengah x e pangkat 2x dikurangi seperempat e pangkat 2x plus c. Terus yang di dalam kurung ini kita buka, kita kaliin sama si minusnya, sehingga kita dapat solusi umumnya adalah ini. Nah, terus kan di soal dia juga bilang ya, kalau misalnya y0 itu sama dengan 1. Berarti kalau misalkan x-nya sama dengan 0, si persamaan itu bisa menghasilkan hasilnya bernilai 1. Nah, kita langsung aja jadi 1 sama dengan setengah 0 kuadrat dikali ini e pangkat 0 ya, terus dikurangi setengah dikali 0 e pangkat 0 ditambah seperempat e pangkat 0 ditambah plus c. Nah, ini kan yang ini hasilnya 0, ini juga 0. Jadi kita sisanya adalah 1 sama dengan seperempat, karena e pangkat 0 itu 1. Jadi 1 sama dengan seperempat ditambah c. Sehingga kita dapatkan c-nya adalah 3/4. Nah, c ini kita masukin ke solusi umumnya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi khususnya, yaitu y sama dengan setengah x kuadrat e pangkat 2x dikurangi setengah x e pangkat 2x ditambah seperempat e pangkat 2x ditambah 3/4. Buat soal selanjutnya, yaitu x y aksen sama dengan x pangkat 3 y kuadrat sin x, dan kalau dimasukin x sama dengan pi, si persamaannya dia bakal menghasilkan nilai minus 1/pi. Nah, buat penyelesaiannya itu kita sederhanain dulu, x-nya kita coret ya, di x kuadrat. Terus kita y aksennya jadi dy per dx, dan dx-nya kita pindahin ke ruas kanan. Terus si y kuadratnya kita pindahin ke ruas kiri, sehingga di ruas kirinya itu dy per y kuadrat. Kanan kiri kita integralin, yang kirinya itu jadi 1/y. Terus yang kanan integral x kuadrat sin x dx kita selesaikan menggunakan integral parsial lagi. Kita misalkan kayak tadi juga, u sama dengan x kuadrat, du nya sama dengan 2x dx, dv sama dengan sin x dx, sehingga kalau dia dinaikin jadi v sama dengan min cos x. Terus kita masukin, sehingga kita dapetin persamaan minus 1/y sama dengan min x kuadrat cos x
ditambah 2 integral x cos x dx. Nah, terus ini kita misalin lagi, kita masukin integral parsial lagi sehingga kita dapetin hasil integral x cos x dx nya itu x sin x dikurangi integral sin x dx. Maka kita dapetin persamaannya ini. Terus karena solusi umum itu harus bentuknya y sama dengan x, kita balikin semua. Jadi persamaan solusi umumnya adalah y sama dengan minus x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x plus c. Nah, kita masukin lagi supaya mendapatkan solusi khususnya. Kita masukin pi ya. Cos pi itu kan minus 1, berarti kita masukin semua. Minus 1 per pi sama dengan minus 1 per pi kuadrat min 2 plus c. Terus kita naikin semua ke atas di ini, terus kita pindah luasin sehingga kita dapat c. Habis kita dapetin c nya yaitu minus pi kuadrat ditambah pi plus 2. Kita masukin ke solusi khususnya sehingga kita dapat hasilnya adalah y sama dengan minus 1 per minus x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x min pi kuadrat ditambah pi ditambah 2. Ya, sekarang lanjut kita ngebahas soal nomor 3. Soalnya adalah y aksen ditambah y sama dengan 3 cos 3x. Nah, kalau kita lihat si persamaan awalnya itu y aksen ditambah y sama dengan 3 cos 3x itu kan dia memenuhi persamaan yang di metode faktor integrasi, dimana nanti kalau dalam soal itu px-nya adalah 1 dan qx-nya adalah 3 cos 3x. Nah, dalam menyelesaikan PDB order 1 menggunakan metode faktor integrasi, pertama-tama habis menentukan px dan qx-nya, kita cari dulu kita cari vx-nya, dimana vx itu adalah e pangkat integral px dx. Nah, di soal ini kan dia px-nya itu adalah 1. Jadi kalau kita masukin 1 kan berarti sisa tinggal integral dx kan. Kalau integral dx hasilnya adalah x, berarti kita mendapatkan vx-nya adalah e pangkat x. Terus kita masukin tuh ke si solusi umumnya, dimana nanti dia bentuknya kan y sama dengan 1 per vx integral vx dikali qx dx. Jadi kita dapetin si persamaannya 1 per e pangkat x, 3 nya kita keluarin aja ya. Terus integral e pangkat x cos 3x dx. Buat menyelesaikan si integral e pangkat x cos 3x dx, kita bakal menggunakan integral parsial. Nah, di sini kita misalkan kayak u-nya adalah cos 3x. Sehingga nanti kalau diturunin du sama dengan minus 3 sin 3x dx. Terus e pangkat x dx-nya kita misalkan sebagai dv, sehingga kalau kita integralin kita mendapatkan v sama dengan e pangkat x. Terus kita masukin tuh ke integral parsial, jadi kita mendapatkan e pangkat x cos 3x minus integral minus 3e pangkat x sin 3x dx minus ketemu minus jadi plus, jadi kita dapetin, terus 3 kita keluarin juga. Habis itu baru kita hitung integral e pangkat x sin 3x dx. Terus kita misalin lagi pakai integral parsial, u sama dengan sin 3x, du sama dengan 3 cos 3x dx, terus dv sama dengan e pangkat x dx, dan v sama dengan e pangkat x. Sehingga kita mendapatkan hasilnya itu nanti jadi integral e pangkat x cos 3x dx sama dengan e pangkat x cos 3x ditambah ditambah 3e pangkat x sin 3x dikurangi 9 integral e pangkat x cos 3x dx. Cuma kalau kita perhatiin kan, kalau misalkan kita turunin kita integralin sebanyak apapun,
Ini soal kan nggak akan selesai karena muter-muter di situ terus ya. Di sini juga variabel kan salah satu nggak ada yang bisa habis. Makanya daripada gitu, kita pindahin aja nih si minus 9 integral e pangkat x cos 3x dx ke luas kiri, karena bentuknya kan sama kan, yaitu e pangkat x cos 3x dx. Jadi kita dapetin hasilnya adalah 10 integral e pangkat x cos 3x dx sama dengan e pangkat x cos 3x ditambah 3 e pangkat x sin 3x. Terus kita semuanya dibagi 10 sehingga kita mendapatkan hasil yaitu integral e pangkat x cos 3x dx adalah e pangkat x cos 3x ditambah 3 e pangkat x sin 3x per 10. Terus kita balikin lagi ke si solusi yang ini ya. Jadi y sama dengan 1 per e pangkat x 3 nya itu dari sini, karena yang dari integral awalnya 3 nya kita keluarin. Di 1 per e pangkat x 3 e pangkat x cos 3x ditambah 3 e pangkat x sin 3x per 10 ditambah C1. Ini e pangkat x kita coret ya, yang ini sama yang ini sama yang ini kita coret semua. Terus 3 kita kali ke dalam semua, dan si 1 per e pangkat x juga kita kaliin ke si C1. Jadi solusi umumnya kita dapat dan 3 cos 3x ditambah 9 sin 3x per 10 ditambah C2. Kenapa C2? Sebenarnya itu buat singkat aja sih. Kalau misalkan kalian mau tulisnya itu C1 per e pangkat x itu juga boleh. Cuma supaya singkat, jadi kalau saya nulisnya C2. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu dalam kurung x kuadrat plus 1 ditambah y aksen sama dengan ditambah 3x y sama dengan 3x pangkat 3 plus x. Buat menyelesaikan ini juga kita pakai metode faktor integrasi. Cuma kan kalau di persamaan yang tadi udah dijelasin di atas ya, di depan y aksen itu kan nggak ada apa-apa kan. Tapi kalau di soal ini kan ada x kuadrat plus 1. Jadi kita harus hilangin dulu si depannya dengan cara kita membagi semua persamaan ini dengan x kuadrat plus 1. Sehingga nanti kita mendapatkan depannya udah bersih, yaitu y aksen ditambah 3x per x kuadrat plus 1 y sama dengan 3x. Si 3x per x kuadrat plus 1 nya itu jadi px, dan 3x itu jadi qx. Terus sama tuh, kita juga cari vx nya lagi. Nah di sini kan jadi vx nya itu adalah integral 3x per x kuadrat plus 1 dx. Kita integralin dulu aja si 3x per x kuadrat plus 1 nya menggunakan metode substitusi. Kita misalkan u nya itu x kuadrat plus 1 dan du nya adalah, sehingga du nya adalah 2x dx. Terus kita dapetin tuh hasilnya bakal jadi 3/2 ln x kuadrat plus 1. Nah si vx itu kan kita masukin si 3/2 ln x kuadrat plus 1 ke sini ya, ke vx, sehingga vx nya itu adalah pangkat 3/2 ln x kuadrat plus 1. Supaya nanti ke depannya kita ngitungnya gampang, kita ubah jadi dalam bentuk persamaan biasa, bukan dalam pangkat sekian gitu. Nah, cara ngubahnya itu nanti kita pakai sifat-sifat logaritma natural. Kalau misalnya ln a sama dengan kan hasilnya a. Nah, di sini juga kita sama tuh. Terus yang n ln a sama dengan ln a pangkat n kan. Jadi kita pertama itu kita 3/2 kita naikin dulu sehingga hasilnya bakal jadi ln x kuadrat plus 1 di pangkat 3/2. Baru nanti kita bisa menggunakan sifat yang ke 1 ini supaya kita mendapatkan hasilnya yaitu x kuadrat plus 1 pangkat 3/2. Terus kita masukin ke solusinya.
Jadi kita mendapatkan solusinya adalah 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 integral x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2 3x dx. Nah, kita misalkan juga menggunakan metode substitusi. Kita misalnya kayak gini, terus kita masukin, sehingga hasilnya adalah y sama dengan 1 per x kuadrat plus 1 pangkat 3 per 2. Terus ini kan 2 sama 2 coret ya. Terus sisa 3 per 5 x kuadrat plus 1 pangkat 5 per 2 ditambah C1. Terus jadi solusi umumnya adalah y sama dengan 3 per 5 x kuadrat plus 1 ditambah C2. Ini juga sama kayak tadi ya, alasannya supaya singkat aja sih. Walaupun nanti kalau misalnya hasilnya bakal C1 sama C2 emang bakal beda, cuma kalau kita masukin ke solusi khususnya buat nyari solusi khusus, nanti ujung-ujungnya sama kok di solusi khususnya. Hasilnya bakal sama. Paling gitu aja sih. Nanti jangan lupa di akhir itu bakal ada ngisi kayak kuesioner gitu, jangan lupa diisi aja ya. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Tanaka. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai persamaan diferensial OD2. Terus mau ngingetin setelah video ini untuk mengisi questionnaire form. Oke, ini sebelum membahas soal ada beberapa ringkasan mengenai persamaan diferensial OD2 ini. Nanti bisa dilihat di PDF-nya. Oke, cuma nge-review doang. Kita langsung aja ke soalnya ya. Nah, soal ini saya dapatkan dari quiz. Jadi di sini ada y double aksen, y aksen y, dan ini fx. Udah seperti bentuk umum dari PD2 ini ya. Nah, jadi tinggal dicari YH dan YK-nya. YH itu Y homogen dan YK itu Y khusus. Kalau nyari YH tinggal fx-nya disama dengan 0, berarti 0. Terus dimisalin dengan M, Y double aksen dimisalin dengan M kuadrat, Y aksen dimisalin dengan M, dan 5Y jadi 5 saja. Nah, ini bukan merupakan akar biasa, jadi nggak bisa diakarin, makanya harus pakai rumus ABC. Rumus ABC itu ini tinggal dimasukin A-nya 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu 5. Dimasukin satu-satu jadinya gini. Kemudian dihitung. Nah, ini min 2 dibagi 2 jadi min 1. Akar min 16 saya pecah jadi akar 16 dikali akar min 1 per 2 dari sini. Nah, akar 16 itu 4 dibagi 2 itu 2. Nah, akar min 1 biasanya dimisalin dengan C. Nah, ini kan kita lihat dari sini itu merupakan akar kompleks. Nah, apa sih akar kompleks? Jadi akar kompleks itu terdiri dari komponen real, yaitu bilangan real alfa, simbolnya alfa, dan bilangan imajiner, komponen imajiner, yaitu beta. J itu yang tadi itu akar min 1 ini. Nah, jadi tinggal ini alfanya min 1, betanya 2, dan y homogennya itu ini tinggal dimasukin aja alfa dan betanya ya. Dapat y homogen. Kemudian y khusus. Untuk y khusus fx-nya itu ini. Nah, dapat dari sini. Tinggal dilihat dari fx-nya aja ya. Kemudian YK-nya itu C cos 2x plus sin 2x. Coba kita lihat dari sini ya. Di sini untuk cari YK
teorinya itu sin X itu jadinya C cos X plus D sin X. Kemudian kalau cos X jadinya cos X plus sin X. Oke. Setelah coba kita balik ke sini lagi ya. Nah, di sini kenapa jadinya gini doang? Seharusnya kan sin itu jadinya cos sin. Nah, cos jadinya cos sin juga kan. Nah, tapi di sini tuh karena cos 2x sama dengan cos 2x di sini tadi, terus sin 2x juga sama dengan sin 2x di sini. Nah, itu bisa dijadiin satu aja, soalnya ini kayak C dan D ini kan merupakan konstanta yang belum diketahui, jadi bisa digabungin. Oke. Kemudian diturunin sekali, seperti biasa saja, cos 2x itu jadi min sin 2x, nah turunan dalamnya dikalikan, jadi min 2c sin 2x, dan begitu juga ini, plus 2d cos 2x. Kemudian diturunin lagi, seperti biasa juga, sin 2x jadinya cos 2x, turunan dalam, jadi min 4c cos 2x. Oke. Nah, ini juga sama. Kemudian y aksen dan y double aksen disubstitusi ke persamaan awal. Nah, persamaan awalnya itu ini. Tinggal dimasukin aja ya, y double aksennya itu ini. Y aksennya itu ini. Dan y-nya itu ini. Oke, tinggal dimasukin. Nah, ini y double aksen. Plus 2y aksen. Plus 5y. Dengan 6. Sama dengan fx ya. Oke, ini saya pecah jadi cos 2x dan sin 2x. Nah, ini seharusnya sin 2x ya, dan cos 2x. Terus ini yang cos 2x itu ada min 4c. Kemudian cos 2x lagi ada 2d dikali 2, jadi 4d. Cos 2x lagi ada 5c, berarti 5c. Begitu juga sin 2x. Sin 2x itu ada min 4d. Kemudian 2 dikali min 2c, yaitu min 4c. Dan sin 2x itu ada d dikali 5, berarti 5d. Di sini karena udah sama ininya, tinggal disamain aja. Berarti ini min 4c plus 5c jadi c plus 4d. Komponen cos 2x pertama, komponen cos 2x kedua itu kan 7, jadi sama 7 ya. Nah, ini juga sama, ini sama dengan 6. Ini. Dari persamaan 1 dan 2 ini dieliminasi. Nah, ini dikali 4, berarti 4c, 16d, 28, agar c-nya dapat tereliminasi. Nah, ini tinggal dijumlahin, dapat d-nya itu 2. Kemudian ini disubstitusikan ke sini, antara persamaan ini, dapat c-nya min 1. Kemudian min 1 dan 2 dimasukin ke YK-nya. YK-nya kan ini. Dimasukin C-nya min 1, D-nya 2. Nah, dapat hasilnya segini. Kemudian untuk solusi akhir, Y sama dengan YH plus YK. Berarti tinggal dimasukin aja YH-nya ini, YK-nya ini. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan kedua. Ini juga udah merupakan bentuk umum dari PD order 2, Y double aksen, Y aksen, dan Y, dan ini fx-nya. Untuk Y homogen, kita bisa cari dengan fx sama 0. Oke. Terus dimisalin dengan M kuadrat, M, dan 8Y jadi 8. Terus, yang bedakan ini dengan soal sebelumnya, soal ini punya akar real, dapat diakarin seperti biasa dan dapat 4 dan yang 2-nya min 2. Nah, ini kan berbeda, jadi menggunakan Y homogen dengan akar real dan berbeda ya. Tinggal dimasukin aja 4 dan ini min 2. Kemudian Y khusus dilihat dari fx. Fx-nya itu ini sama dengan CE pada 2x
plus DE pangkat min 3X. Nah, kenapa di sini min dan ini plus? Jadi ibaratnya itu min 21 itu kan sama aja seperti plus min 21. Nah, min 21 itu bukan sebuah konstanta, jadi plus sebuah konstanta, yaitu D. Ya. Jadi jangan keliru ya di sini. Terus dari sini diturunin sekali, E pangkat 2X diturunin jadi 2C E pangkat 2X min 3 dari sini. DE pangkat min 3X. Oke. Terus diturunin lagi jadi ini. Kemudian dari Y aksen dan Y double aksen disubstitusi ke persamaan awal, yaitu persamaan ini. Tinggal dimasukin aja Y double aksennya A, kemudian Y aksennya, oke, dan Y. Terus dapat, oke, ini efeknya ya. Terus seperti tadi, soal sebelumnya juga, dipisah E pangkat 2X sama E pangkat min 3X. E pangkat 2X itu ada 4C, kemudian ada min 2 kali 2C, itu 4C, kemudian ada 8 dikali C, itu 8C. Kemudian ada, min 3X itu ada 9D, kemudian ada min 3D dikali min 2, jadi plus 6D, dan plus 8 dikali D, yaitu 8D. Nah, ini karena udah sama, jadi tinggal disamain aja ya. 4C dikali 4C kan habis ditambah 8C, jadi 8C sama dengan komponen dari E pangkat 2X apa 4, disurunan 4. Nah, dapat C sama 2. Nah, untuk ini juga sama dengan min 2, 1. Oke. Dan dapat D sama dengan 2, 3. Nah, tinggal dimasukin aja ke Y khususnya, dapatnya ini. C-nya dimasukin dan D-nya juga dimasukin ya. Nah, untuk solusi akhirnya Y sama dengan YH plus YK. Tinggal dimasukin aja. Ini tidak ada ini ya. Di YH plus YK. Oke. Nama saya Albert Octavian Henkris, NPM 613-1901071 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi PD Orde 1. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk nantinya mengisi evaluasi pengajar yang akan diberikan. Berdasarkan kisi-kisi yang diberikan, bahwa soal mengenai aplikasi PD Orde 1 ini akan keluar sebanyak 1 buah, dan kayaknya sih pada nomor terakhir. Jadi kita akan masuk ke penjelasannya. Di sini saya ada satu contoh soal di mana yang berkaitan dengan populasi sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan. Jadi, pertama-tama jika kita mendapatkan soal aplikasi PD Orde 1 ini, sebaiknya kita membaca soal ceritanya dengan seksama dan mencatat poin-poin penting yang bisa membantu kita dalam mengerjakan soal. Seperti halnya di sini, diketahui di soal pada tahun 2018, data menunjukkan jumlah penduduk pada tahun tersebut sebanyak 12 juta jiwa. Pada tahun 2022, jumlah penduduk pada tahun tersebut sebanyak 18 juta jiwa. Berapakah yang ditanya ialah berapakah jumlah penduduk pada tahun 2026. Jadi, pertama-tama kita misalkan banyaknya jumlah penduduk itu dengan variabel n. Maka kita mengetahui bahwa jumlah penduduk dibandingkan waktu sama dengan K dikali N, di mana K merupakan suatu konstanta. Maka dari itu, dengan menggunakan pengaplikasian PD Orde 1, kita mengelompokkan yang variabel N dan mengelompokkan yang variabel T di kanan, sedangkan yang N kita kelompokkan di ruas kiri. Lalu kita integralkan kedua ruas, sehingga kita mendapatkan integral dari dn per n yaitu ln n, dan integral dari k dt yaitu kt ditambah c, di mana c juga merupakan suatu konstanta. Setelah itu kita mau mencari persamaan umumnya dulu. Persamaan umumnya itu berupa n sama dengan. Maka dari itu dari sini kita bisa mendapatkan nilai n seperti berikut, sehingga dapat
kita mendapatkan sebuah persamaan umum, yaitu N sama dengan C dikali E pangkat KT, di mana T itu merupakan waktu dan K itu merupakan konstanta, sedangkan N banyaknya jumlah penduduk. Dari soal kita mendapatkan informasi bahwa tahun 2018 itu jumlah penduduknya 12 juta jiwa. Jadi dalam kasus ini kita memisalkan 2018 ini sebagai tahun awalnya yang bisa kita sebut sebagai T0, sehingga pada tahun 2018 ini T-nya sama dengan 0. Dan juga dari soal kita mengetahui bahwa tahun 2002 jumlah penduduknya ada sebanyak 18 juta jiwa, di mana selisih dari tahun 2002 dengan 2018 itu sebanyak 4. Jadi kita bisa simpulkan bahwa T-nya pada tahun 2002 itu sama dengan 4. Sedangkan yang ditanya di soal yaitu jumlah penduduk pada saat 2026, di mana selisih dari 2026 dengan T awalnya yaitu 2018 itu sebanyak 8, sehingga kita mengetahui bahwa T-nya 8. Dari rumus umum yang kita sudah dapatkan ini, kita dapat mensubstitusikan nilai N dan juga T-nya, sehingga untuk tahun 2018 kita memasukkan nilai N yaitu sebanyak 12 juta jiwa, jadi 12 sama dengan C dikali E K kali T. T di sini bernilai 0, sehingga kita mengetahui bahwa E pangkat 1 itu 1, E pangkat 0 itu 1, sehingga kita mendapatkan nilai C sama dengan 12. Selanjutnya, untuk tahun 2002 sama kita mensubstitusikan kembali, di mana nilai N itu 18 sama dengan C dikali E pangkat K kali T-nya itu 4. Dan kita juga tadi sudah mendapatkan bahwa nilai C itu 12, sehingga kita juga dapat memasukkannya. 18 sama dengan 12 dikali E pangkat 4K, di mana 12 ini bisa kita oper ke samping jadi sepernya dari 18, jadinya E pangkat 4K sama dengan 18 per 12, di mana kalau kita sederhanakan 18 dan 12 ini kita dapatkan nilai 3 per 2. Lalu kita berikan len kepada ruas kiri dan ruas kanan untuk menghilangkan E ini. Seperti yang kita tahu, ketika len ketemu E, maka nilainya sama dengan konstanta pangkat dari E itu sendiri. Sehingga len dan E ini ketemu, maka kita memiliki 4K sama dengan len 3 per 2. Di mana 4-nya kita oper ke ruas kanan, kita mendapatkan nilai K sama dengan 1/4 dikali len 3 per 2. Lalu, untuk mengetahui jumlah penduduk pada tahun 2026, maka kita akan memasukkan data-data yang kita ketahui mengenai tahun 2026 ke dalam persamaan N itu. Jadi, pertama-tama kita masukkan lagi, kita menggunakan yang tahun 2018 dulu. N sama dengan 12 dikali E pangkat 1/4 len 3 per 2 kali 8, dimana 1/4 len 3 per 2 ini merupakan nilai K yang sudah kita temukan tadi. 8 ini merupakan T pada saat tahun 2026, dan 12 merupakan C yang sudah kita temukan juga sebelumnya. Jadi dari persamaan ini kita dapat mengolahnya sehingga didapatkan 12 E len 3 per 2 kuadrat, dimana pada len ini apabila ada konstanta di depannya kita bisa menaikkannya menjadi pangkat. Lalu kita cari nilainya. 3 per 2 kuadrat itu 9/4, sehingga ketika E dipangkatkan dengan len, maka nilainya itu berupa angka len itu sendiri. Jadi kita dapat, ketika E pangkat len, kita bisa mencoretnya sehingga didapatkan N sama dengan 12 dikali 9/4. 9/4 ini dari konstanta yang melekat pada len itu sendiri. Sehingga kita mengetahui bahwa pada tahun 2026 jumlah penduduknya itu sebanyak 20 juta jiwa. Kira-kira begitu sih untuk aplikasi PD Horizon 1, dan juga berdasarkan kisi-kisi yang didapat, soalnya hanya keluar 1 buah dan itu materinya berkaitan dengan populasi. Sekian
penjelasan dari saya. Apabila ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada forum diskusi yang disediakan. Lalu saya juga, sebelum saya menutupnya, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk nantinya mengisi evaluasi pengajar yang nantinya akan diberikan. Terima kasih teman-teman. Demikian pembahasan materi kali ini. Nah, gimana nih penjelasan materinya teman-teman? Oh iya, kalau teman-teman punya pertanyaan terkait materi ini, boleh banget loh ditanyakan, karena nanti Ditek akan mengadakan sesi tanya jawab secara online. Jadi, stay tune terus ya.